Sementara itu, polisi berhasil menangkap seorang pelaku penebar teror ancaman bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tinggal tidak jauh dari sekolah. Pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulang. Pemirsa, polisi pastikan SDN Srengseng Sawah 15 aman dari teror bom. Meski sekolah telah dinyatakan aman, kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal Senin pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Densus 88 Anti Teror Polri dan tim Gegana melakukan penyisiran di Sekolah Dasar Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan. Kepolisian memastikan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam kondisi aman setelah penyisiran selama sekitar 4 jam. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurmadewi mengatakan penyisiran dilakukan bersama tim Gegana, Densus 88, BNPT, serta unit anjing pelacak. Hasilnya tidak ditemukan benda mencurigakan di area sekolah. Untuk sementara ini kita dari anak murid, kemudian juga wali murid, kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari Gegana untuk bekerja, ya, untuk mencari yang apa betul atau tidak untuk teror yang diberikan. Ya, oleh karena itu dari Gegana sudah menyisir ke dalam dan memeriksa detail satu persatu karena udah beberapa jam untuk Gegana sudah memeriksa SD Negeri 15 tersebut yang diteror. Kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polda Metro Jaya segera memeriksa sejumlah barang bukti. Polisi juga menggandeng FBI dan kedutaan asing guna memeriksa barang bukti lainnya. Tim penyidik gabungan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti 74 kg keping emas yang disita dalam penangkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Uji forensik ini untuk memastikan keaslian serta kadar dari kepingan emas tersebut. Polda Metro Jaya juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti FBI, Kedutaan Amerika Serikat dan Singapura, serta Bank Indonesia terkait barang bukti sejumlah mata uang asing. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini guna mempercepat transparansi dan akurasi tindak lanjut perkara. Pihak kepolisian menegaskan keterlibatan ahli sangat krusial dalam menentukan nilai komoditas barang bukti tersebut secara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri mengunjungi Gedung Kejaksaan Agung RI. Pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung dilakukan secara tertutup. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin sore. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan pertemuan berlangsung secara tertutup. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan. Dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHP baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama, dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah tak diketahui. Namun Kapus Penkum Kejaksaan Agung memastikan Febri Adriansyah masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahli hukum pidana meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Dari video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan warga mengamankan seorang wanita usia 50 tahun yang menjeburkan diri ke aliran di kali kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam.
Wanita merupakan ibu rumah tangga tersebut diamankan setelah mencuri sejumlah tepung, minyak goreng, serta makanan kucing di salah satu minimarket dengan total harga mencapai Rp1.990.000. Dari keterangan polisi, tersangka datang ke minimarket berpura-pura menjadi pembeli lalu mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya ke dalam pakaian. Aksinya itu dipergoki oleh karyawan toko sehingga pelaku melarikan diri dan menceburkan diri ke kali. Diduga tersangka melakukan aksinya karena faktor ekonomi. Bersangkutan mengambil beberapa jenis barang termasuk sembako dengan kurang lebih nilai kerugian sekitar Rp1 juta. Kemudian dipergoki oleh karyawan toko yang bersangkutan sempat lari, kabur dan menceburkan diri di sungai. Kemudian akhirnya warga sekitar membantu untuk mengamankan yang bersangkutan, dan pada saat itu juga Babin Kamtipmas dan Babinsa sudah merapat di lokasi sehingga yang bersangkutan dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok. Kasus ini berdamai setelah pelaku dan pihak toko melakukan mediasi dengan meminta pelaku membeli barang yang telah dicuri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penanganannya diserahkan, inilah salah satu bentuk. Keberadaannya tak diketahui usai ditetapkan tersangka. Kejaksaan Agung pastikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih di Indonesia. Polisi tangkap pelaku penebar teror ancaman bom ke SDN Srengseng Sawal 15 Jakarta Selatan.